Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Ternapas dulu. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usul al-fiqh karya fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Baik. عند قول المصنف ويؤول الظاهر بالدليل قال أي يصرف اللفظ عن ظاهره إذا وجد الدليل الصارف له وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل صحيح يصرفه أو يصرفه عن ظاهره ويكون الدليل أقوى من الظاهر وإلا فيجب العمل بالظاهر. Al-Muallif Al-Juwaini rahimahullah berkata wa yu'awwalu dhahir bid-dalil. Ternyata makna yang zahir dari suatu lafaz itu boleh ditakwil kepada makna yang marjuh. Kan makna zahir telah lewat. Dia adalah makna yang rajih dari dua kemungkinan makna pada satu lafaz yang mengandung lebih dari satu makna. Nah, berarti selain daripada makna yang rajih, apa namanya? Marjuh. Kata beliau, wa yu'awwalu dhahir bid-dalil. Dan makna zahir pada suatu lafaz itu boleh ditakwil. Berarti kemana? Ke makna marjuh. Tapi ingat, bid-dalil dengan syarat harus ada dalil yang menunjukkannya. Apa maknanya? Lafaz itu boleh dipalingkan dari makna zahirnya, tapi dengan syarat kalau ada dalil yang memang memalingkannya dari makna zahirnya. Wa hadza yufid, dan hal ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hukum zahir tidak boleh berpaling darinya kecuali ada dalil yang sahih, ingat, yang memalingkan maknanya dari makna zahirnya. Wa yakunu dalilu aqwa min adh-dhahir, dan dalil yang memalingkannya itu harus lebih kuat daripada makna zahirnya. Wa illa, kalau tidak, fayajibul amalu bidh-dhahir, maka wajib untuk beramal di atas zahir, dan ini asalnya kata para ulama. Wa hadha al-aslu wa hamala wa humila al-lafdhu 'ala al-ma'na adh-dhahiri wa hamlul lafdhi qala hafidhahullah 'ala al-ma'na adh-dhahiri la yahtaju ila dalilin li'anna hadha huwa al-aslu wa li'anna al-'amala bidh-dhahiri tariqatu as-salafi as-salih min hadhihi al-ummah ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولا. Maka dari sini juga kita pahami bahwa di bawahnya makna lafaz dari makna zahirnya, atau afwannya, membawa suatu lafaz di atas makna zahirnya, ini tidak butuh kepada dalil. Apa alasannya? Lianna hadha huwal asl. Karena beramal di atas zahir dari lafaz itu adalah asalnya. Dan ini alasan yang pertama. Dan bukan hanya itu. Kemudian kata beliau, wa li'annal amala bidh-dhahiri tariqatus salafis salih min hadhil ummah. Dan juga beramal di atas zahir suatu lafaz ini adalah jalannya para salaf as-salih dari umat ini. Wa li'annahu ahwat wa abra' lidh-dhimmah. Dan karena ini lebih berhati-hati, wa abra'u bid-dhimmah, dan lebih melepaskan tanggung jawab, wa aqwa fit ta'abbud, dan juga lebih kuat dalam peribadatan, wa adal 'alal inqiyad, dan lebih menunjukkan kepada al-inqiyad, keyakinan. Paham ini tak? Paham gini? Fa idza surifa al-lafdhu an dhahirihi, maka kalau ada yang memalingkan lafaz dari makna zahirnya bidalil, tapi dengan dalil, sara muawwala, lafaz tersebut menjadi lafaz yang ditakwil. Paham ini? Karena begini, ikhwah. Kita kalau beramal di atas zahir, kita ditanya, kita ada hujjah. Apa hujjah kita? Ya, hujjah kita itu yang kita pahami. Itu yang langsung mutabadir fi dhihn. Paham ini? Contoh misalkan, tawaddu'u min luhumil ibil. Berwudu'lah kalian setelah makan daging unta. Sekarang apa yang antum pahami dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, berwudu'lah? Wudu syar'i, ma'ruf, yang kita ketahui. Sekarang kalau kita berjalan di atas itu, kemudian kita ditanya di akhirat kelak, ini lebih abra' bidh-dhimmah, lebih berhati-hati.
Paham ini tuh? Ya. Lagi pula kita juga ada hujjah. Karena itu yang kita pahami. Sekarang orang yang mengatakan, bukan wudu yang diinginkan itu. Tapi yang diinginkan di situ mencuci tangan. Sekarang orang yang mentakwil lafaz, ini takwil namanya tidak? Takwil. Karena dia membawa lafaz dari makna yang langsung dipahami kepada makna yang tidak langsung dipahami. Mereka lah yang harus ditanyakan apa dalilnya. Karena keluar dari asal. Paham ini tak? Mereka yang keluar dari asal. Kalau kita berada di atas asal. Karena itu yang kita pahami dan itu yang langsung terbetik dalam pikiran. Paham ini? Kama qala hafizahullah ta'ala wal muawwalu lughatan ma'khudun minal awli masdaru ala ya'ulu awlan idza raja'a taqulu ala al-amru ila fulanin ay raja'a ilaih. Sekarang beliau mulai merinci tentang takwil atau lafaz al-muawwal, lafaz yang ditakwil, dipalingkan dari makna yang nampak kepada makna yang tidak nampak. Lughatan secara bahasa, takwil atau muawwal itu diambil dari kata al-aul, dan al-aul itu sendiri masdar dari kata ala ya'ulu aulan, maknanya idza raja'a. Ya, kalau suatu perkara itu kembali. Taqul, engkau katakan alal amru ila fulan, perkara ini ala kepada fulan. Apa maksudnya? Raja'a ilai, kembali kepadanya. Wastilahan, adapun secara istilah, hamlul lafzi alal ma'nal marjuh. Apa itu muawwal? Dia adalah membawa suatu lafaz kepada makna yang marjuh. Ya kan? Kepada makna yang marjuh. Ya, kata para ulama, al-ahsan ayyuzad alaih. Lebih bagus, kalau mau lebih sempurna, ditambah ta'rifnya. Bidalilin yadullu alaih. Bidalilin yadullu alaih. Apa maksudnya ucapan beliau pada istilah hamlul lafzi ala ma'na al-marjuh ay sarful lafzi an zahirihi al-mutabadir minhu ila ma'nan marjuhin ghairi mutabadir lidihn. Maksudnya membawa suatu lafaz dari makna zahirnya, makna yang langsung nampak dari lafaz tersebut kepada makna yang marjuh yang tidak langsung nampak di akal atau di pikiran. Paham gitu? Kayak tadi, ra'aitu asadan. Yang kita pahami dari asad apa? Hewan buas, seekor singa. Begitu ada orang bilang, yang saya inginkan dari asad bukan singa, tapi lelaki yang pemberani. Sebelumnya itu antum pernah terbayangkan tidak bahwa asad yang diinginkan adalah lelaki pemberani? Tidak. Sampai ada dalilnya. Kalau kita mengatakan ra'aitu asadan yakhtub, tidak mungkin asad ini singa. Kenapa? Karena ada dalilnya. Barulah setelah itu baru kita palingkan makna zahir kepada muawwal karena ada dalil. Kemudian kata beliau, wa mithaluhu qauluhu ta'ala faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Ini perintah Allah kepada siapa? Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Allah memerintahkan kepada Maryam untuk bernadar, ya kan? Untuk tidak berbicara kepada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa nikmat anak. Karena Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizat beliau lahir tanpa seorang ayah. Ini menggemparkan negerinya Maryam. Bagaimana ada seorang wanita yang bisa melahirkan, mengandung seorang anak tanpa seorang ayah? Tapi ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in qadir. Intinya supaya tidak terjadi fitnah, Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara sepatah kata apapun. Supaya tidak menyebarkan fitnah di tengah manusia. Kata Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah kepada mereka, maksudnya kepada kaummu, tatkala mereka bertanya tentang anakmu itu Isa alaihissalam, bahwa aku telah bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Kata beliau hafizahullah, falafdus saumi, lafaz saum, berpuasa pada ayat yahtamilu ma'nayain. Ya. Ini memungkinkan dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, dan ini makna yang lebih nampak, bimakna saum asyar'i. Dia bisa bermakna puasa syar'i yang kita pahami, menahan makan dan minum dan segala muftirat yang membatalkan puasa. Wa huwal imsaku anil muftirat. Ini ternyata beliau sebutkan menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa. Wasani, dan juga dia mengandung makna yang kedua, wa huwal marjuh, dan ini makna yang lemahnya, bimaknal imsak anil kalam. Dia bisa bermakna menahan dari berbicara. Wa hadha huwal murad minal ayah. Hanya saja bersamaan dengan itu, makna yang kedua yang justru dia marjuh, yang lemah, itulah yang diinginkan oleh apa? Oleh ayat di atas tadi.
Inni nadartu lirrahmani sauma. Ini apa namanya? Takwil. Boleh enggak takwil? Boleh. Kalau ada, apa dalilnya? Kata beliau, minal ayati bidalil, dengan dalil falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara kepada seorang pun hari ini. Ini dalil menunjukkan bahwa saum yang diinginkan adalah saum imsak anil kalam, berpuasa dari berbicara. Walaupun dia marjuh, tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa makna yang marjuh ini justru itu yang diinginkan, ini yang disebut oleh muallif tadi. Apa namanya ini? Wa yu'awwalu dhahiru bidalilin wa yusamma dhahirun bidalil. Paham ini? Asalnya dia marjuh. Paham ini? Tapi karena ada dalil yang menjadikan dia dipakai, dia menjadi lafaz dhahir. Tapi dia namakan dhahir bidalil. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa at-ta'wilu fi istilahil usuliyin. Dan inilah yang diinginkan dengan takwil dalam istilah ahli usul. Wa huwa la yakunu sahihan maqbulan illa bi thalathati syurut. Dan namanya takwil tidak akan syah dianggap dan diterima kecuali dengan 3 syarat. Al-awwal, yang pertama, yakuna al-lafdhu qabilan li ta'wili. Lafaz itu harus menerima takwil. Paham ini? Bi ayyakuna al-ma'na al-marjuhu mimma yahtamiluhu al-lafz. Maksudnya, makna yang marjuh dari lafaz tersebut memang masuk dalam kandungan lafaz itu. Paham ini? Ya. Nanti akan lebih jelas. Fasurifal ammu mathalan an umumihi wa iradat ba'di afradihi bidalilin huwa ta'wilun sahih. Maka kalau ada lafaz atau fasurful ammi mathalan an umumihi wa iradati ba'di afradihi bidalilin huwa ta'wilun sahih. Maka kalau ada lafaz am yang ditakwil dari keumumannya dan diinginkan darinya sebahagian dari afrodnya tapi dengan dalil, maka takwil ini takwil yang sahih. Apa sebabnya? Sebelumnya tadi bidalil, karena adanya dalil. Li'annal amma yahtamilul khusus. Karena namanya lafaz umum, ya tetap dia pasti mengandung kemungkinan khusus. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitah, maka telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Al-maitah lafaz dimasuki al-istighraqiyah, mencakup semua maitah. Ya, mau dagingnya, kulitnya, dan yang semisal dengannya. Ini yang zahir. Kata beliau, Nassun zahirun fi tahrimi jildil maitati. Kalau kita lihat nas ini, zahirnya nas ini juga mengharamkan sampai kulitnya bangkai juga diharamkan. Lakinna sarfa hadal umuma an zahirihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam hala akhadtum ihabaha fantafa'tum bihi. Hanya saja keumuman dari dalil ini yang tadinya mengharamkan maitah dan seluruh yang berhubungan dengannya, kulitnya, dagingnya, dan yang semisal dengannya, ini dikhususkan dengan sabda Nabi SAW tatkala beliau bersabda, tidakkah engkau ingin mengambil kulitnya sehingga engkau bisa mengambil manfaat darinya? Menunjukkan akan bolehnya. Paham tidak ini? Nah sekarang saya tanya, keumuman dari ayat ini apa namanya? Dhahir. Paham ini? Dhahir. Tapi bersamaan dengan keumuman itu, ada juga kemungkinan marjuh. Kan kalau kita mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bangkai. Pasti ada yang bertanya, apanya bangkai? Bagaimana dengan kulitnya? Bagaimana dengan selain dagingnya? Ini kan kemungkinan yang lain. Apa namanya kemungkinan ini? Kekhususan dari lafaz umum. Sekarang, yang mana yang roji tadi? Keumuman lafaz. Paham tak? Yang roji. Ini namanya dhahir. Kemungkinan yang dikhususkan yang lainnya, kulit dan selain daging, apa namanya ini? Marjuh. Paham ini? Sekarang, asalnya kita beramal di atas dhahir. Dan dhahir tidak boleh ditakwil. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan makna dhahir kepada al-marjuh. Boleh enggak? Boleh. Makanya keumuman lafaz di sini dikhususkan. Ya, keumuman lafaz yang menjadi dhahir dari ayat
dikhususkan dan ditakwil kepada makna marjuh, yaitu makna khusus dengan sabda Nabi. Paham ini? Nah, maka hukum kulit dari bangkai, paham ini? Dia menjadi makna zahir bidalil. Paham tadi ini? Paham tidak? Nah, kama qala hafizallahu ta'ala fa in kana al-lafdhu la yahtamilu al-ma'na al-marjuhu aslan fa huwa ta'wilun fasidun mardud. Kalau lafaz tidak mengandung makna yang marjuh tersebut, maka takwil memalingkan makna dari zahir lafaz kepada makna marjuhnya, itu adalah takwil yang fasid mardud, tidak dianggap dan ditolak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahman yang tinggi di atas arsy-Nya. Karena makna istawa ala wartafa'a, fa inna zahirahu anna Allah ta'ala ala al-arsy uluwan khassan yaliku billahi azza wa jalla. Maka zahir dari ayat, yang nampak dari ayat, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala, tinggi di atas arsy-Nya dengan ketinggian yang khusus yang pantas untuknya jalla wa ala. Paham ini? Ini zahirnya. Wa hadha huwal murad, dan inilah yang diinginkan dari ayat. Wa sarfuhu ila makna al-istila wal mulk batilun. Adapun orang-orang yang memalingkan makna ayat menjadi makna istila dan mulk, penguasaan, ya kan? Penguasaan ini batil. Makna ini batil. Li'annahu, karena makna ini atau pemalingan makna ini la yu'rafu fil lughah, tidak pernah diketahui di dalam bahasa Arab. Al-istiwa bimakna al-istila wal mulk. Tidak pernah datang dalam bahasa Arab bahwasanya lafaz istiwa bermakna istila dan al-mulk. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuma dalilun sahihun ala sihhati sarfil lafzi an dhahirihi ila al-ma'na al-marjuh. Yang pertama tadi apa? Lafaz harus memungkinkan takwil. Maksudnya makna marjuhnya itu memang masuk dalam lafaz. Ada kemungkinan dia masuk dalam lafaz. Yang kedua, ayyakuma dalilun sahihun ala sihhati sarfil lafzi an dhahirihi. Harus ada dalil yang kuat yang betul-betul menunjukkan akan bolehnya lafaz tersebut dibawa dari makna yang zahir kepada makna marjuh. Wala yasihhu ta'wilu bi mujarradil ihtimal. Maka tidak syah, tidak diterima takwil hanya dengan dengan sangkaan semata. Lianna al-asla al-amalu bidh-dhahir wa adamu sarfid dalili an dhahirihi kama taqaddam. Karena yang asal, garis bawah ini, kaidah asalnya seseorang wajib beramal di atas yang zahir pada suatu lafaz dan tidak boleh memalingkan lafaz tersebut dari zahirnya sebagaimana telah berlalu. Fal ammu yabqa ala umumih. Maka lafaz yang umum dia tetap di atas keumumannya. Wala yuqsaru ala ba'di afradihi illa bidalil. Maka tidak boleh dibatasi dengan sebahagian afrodnya kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Seperti tadi, hurrimat alaikumul maitatu. Mana syahidnya? Al-maitatu amun, dan makna amnya inilah zahir. Tidak boleh dipalingkan dan dikhususkan dari makna umum tersebut kecuali dengan dalil. Ternyata datang dalilnya, hala akhadtum ihabaha fantafa'tum bihi. Kemudian kata beliau, wal mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Begitu pula lafaz mutlak yang keitlakannya itulah makna zahirnya. Dia tetap harus ditetapkan di atas zahirnya karena itu yang asal. Wala yu'dalu an itlaqihi illa taqyidihi illa bidalil. Maka tidak boleh berpaling dari kemutlakannya kepada taqyid kecuali dengan dalil. Sama firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabah. Syahidnya raqabah, dia mutlak, enggak ditahu raqabah apa. Bukan muqayyad, ghair muayyan, tidak dita'yin juga. Maka keitlakan ini yang menjadi zahir dari ayat tidak boleh ditakwil dengan mentakyidnya kecuali ada ayat yang juga mentakyidnya. Dan untuk contoh ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lainnya, fatahriru raqabatin mu'minah. Kemudian kata beliau, wa zahirul amri al-wujub, dan yang nampak wa zahirul amri al-wujub, dan zahir dan yang nampak dari perkara ini itu wajib. Maksudnya beramal di atas zahir sampai ada dalil. Yang mengkaitnya apa hukumnya? Wajib. Fala yuhmalu 'ala an-nadbi aw ghairihi illa bidalil.
Oh, afwan ya, afwan. Afwan. Wa dhahirul amril wujubi. Tunggu dulu. Wa dhahirul amr. Bagaimana ini? Yusuf. Tidak. Kalau begitu, tidak perlu pakai fa. Paham ini? Kalau antum begitu tadi bilang, wa dhahirul amril wujubi la yuhmal. Nah, itu betul. Masalahnya ada fa. Iya, kayaknya begitu. Karena kalau Rizky bilang tadi, dia sambung ki. Khobarnya ini la. Tuh? Itu yang antum mau tuh? Nah, masalahnya ada fa. Ini ibtidaiyah. Iya kan? Nah, berarti dhahirul amri al-wujub. Berarti cocok tadi terjemahan Guri? Maksudnya nampak dari perkara ini yang berlalu tadi, hukumnya wajib, toh? Maka tidak boleh kita palingkan kepada sunnah atau yang selainnya illa bidalil. Nah, ini yang saya bingung. Nah, perintah ya. Perintah ya. Baik, cocok. Jazakumullah khairan. Wa dhahirul amri al-wujubu fala yuhmalu 'ala an-nadbi aw ghairihi illa bidalil. Jazakumullah khairan. Allah yabarik fikum. Fikumul afiyah. Sama seperti dhahir dari amr. Sudah lewat kaidah. Al-aslu fil amr yufidul wujub. Nah, dhahir dari amr berarti apa? Al-wujub. Maka tidak boleh kita palingkan perintah yang asalnya wajib kepada sunnah atau selain sunnah. Ya. Kecuali dengan dalil. Begitu pula kebalikannya. Wa dhahirun nahi at-tahrimu. Yang nampak atau yang asal dari larangan menunjukkan makna haram. Fala yuhmalu 'alal karahati mathala illa bidalil. Maka tidak boleh kita bawa makna haram yang terdapat dan terkandung dalam larangan kepada makruh kecuali dengan dalil. Thumma qala hafizahullah ta'ala wa hadha an-naw'u min at-ta'wili tamtali'u bihi kutubus syi'ati wal batiniyah. Dan jenis takwil yang ini. Hah? Nah. Jazakumullah khairan. Fa illam yujad dalilun aslan fahuwa ta'wilun fasidun mardud. Maka kesimpulannya, kalau ada takwil yang tidak ada dalilnya sama sekali, maka takwilnya fasid mardud, batal dan tidak diterima. Li'annahu da'wa bila burhan, karena dia adalah pengakuan tanpa dalil. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ra'aitu asadan, saya telah melihat asad. Wa turidu rajulan syuja'an, dan yang engkau inginkan dengan ucapanmu itu lelaki yang pemberani. Boleh enggak ini? Tidak, ingat. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Lihat itu. Ra'aitu asadan. Ada enggak dalil yang mengatakan asad di situ adalah rajulun syuja'? Tidak ada, kecuali kalau ditambah yakhtub, yahmilus sayfa, yudarib, baru. Kemudian kata beliau, wa hadha an-naw'u min at-ta'wil tamtali'u bihi kutubus syi'ati wal batiniyah. Dan takwil dengan jenis ini, maksudnya apa? Takwil bila dalil. Ini banyak didapatkan dalam buku-buku Syiah dan orang-orang batiniyah. Aitu fassaru alfadhal Qur'ani bima la tahtamiluhu min qaribin wala ba'id. Ya, sebagaimana mereka menafsirkan ayat dan lafaz-lafaz Quran dengan sesuatu atau dengan suatu makna yang tidak terkandung dalam Al-Quran itu. Tidak dengan makna yang dekat dan tidak pula yang jauh. Maksudnya tidak ada sama sekali kemungkinannya. Mirip pun tidak. Apalagi mau sama. Wa hurufuha an madululiha. Dan bagaimana juga mereka memalingkan huruf-huruf Al-Quran dari penunjukannya al-hakiki yang sebenarnya. Ila madlulatin la wujuda laha illa fi uquli ashabiha. Di mereka mentakwil itu semua kepada penunjukan-penunjukan makna yang sama sekali tidak didapatkan kecuali pada akal-akal mereka saja. Nah ini. Kemudian beliau memberikan contoh. Wa yufassiruna nur fi qaulihi ta'ala. Mereka menafsirkan kata nur pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Allah berfirman, dan berimanlah kalian sekalian manusia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang telah Allah turunkan. Cahaya ini menurut mereka bi annal murad nurul a'immati min ahli bait.
ini cahaya daripada imam ahli bait. Ini orang-orang Syiah, bodohnya mereka. Allah bilang nurul ladzi anzalna, apa ini? Al-Quran, Al-Kitab, Al-Aziz. Mereka bilang apa? Cahaya ahlul bait. Subhanallah. Makanya jangan heran kalau di antara mereka ada yang menyembah Ali. Ada yang menyembah imam-imam mereka. Ini karena memang kebodohan mereka. Allah bilang An-Nur Al-Quran, dia bilang apa? Cahaya imam-imam mereka. Wa fi qawlihi ta'ala, la tattakhidu ilahain itsnaini, innama huwa ilahun wahidun. Dan janganlah sekali-kali kalian mengambil dua sesembahan. Karena sesungguhnya sesembahan yang hak hanya satu. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka bilang? Qalu, mereka bilang, yakni bidzalika, yang diinginkan dengan ayat wala tattakhidu imamaini, jangan kalian mengambil dua imam, innama huwa imamun wahidun, karena sesungguhnya imam itu hanya ada satu. Siapa yang mereka maksud? Imam Ali. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi afana mimma bitalahum wa faddalana ala kathirin mimman khalaqahu tafdila. Ini doa yang diajarkan Nabi tatkala kita melihat ada musibah yang menimpa orang-orang selain kita, maka ini yang dianjurkan. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma bitalah. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpa mereka. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Dan segala puji bagi Allah juga yang telah memuliakanku dari hamba-hamba yang telah Allah cipta dengan kemuliaan yang lebih. Paham ini? Dan ini musibah di atas musibah, bencana alam di atas bencana alam. Ya, bencana berupa pemahaman yang melenceng. Orang Syiah ini, subhanallah. Ini pengingkaran yang luar biasa. Wa ghairi dzalika katsir. Dan yang semisal dengannya juga banyak, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Katakanlah kepada mereka, wahai Musa, kepada Bani Israel, bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, seekor sapi. Apa mereka katakan baqarah? Aisyah radhiyallahu taala anha. Qabih mereka, keji. Itu orang Syiah. Kejinya mereka itu dalam menafsirkan Al-Quran. Dia bilang baqarah yang diperintahkan sembelih Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Bani Israel? Jauhnya itu zaman. Dia bawa Ummul Mukminin ke Bani Israel. Saking gilanya mereka. Tidak tahu fantasi akalnya bagaimana. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil jibti wat taghut, dalam mensifati orang-orang kufar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada jibit dan taghut. Apa mereka katakan jibit dan taghut? Abu Bakar wa Umar. Gilanya mereka itu. Bayangkan. Makanya hati-hati ikhwas sekalian. Kesesatan itu luar biasa. Tatkala seseorang itu telah memberikan dirinya sepenuhnya untuk hal-hal yang seperti ini, maka Allah akan palingkan. Bahkan untuk sesuatu yang sebenarnya orang awam dan anak kecil pun paham bahwa itu menyelisih akal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka yang ingin sesat, Allah sudah tegur, tapi tetap ingin sesat. Apa kata Allah? Allah palingkan hatinya. Yang awalnya mungkin dia bermaksiat, tapi dia sadar ini maksiat, tapi tetap dia lakukan. Awalnya dia melakukan kesyirikan, dia sadar ini syirik, tapi tetap dia lakukan. Awalnya dia melakukan bid'ah dengan kesadarannya, tapi tetap dia lakukan. Akhirnya apa balasan Allah? Sekali Allah palingkan hatinya. Yang tadinya dia masih bersalah dengan dosanya, sekarang tidak. Waliyadzubillah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang setimpal dengan mengadabnya dan menghukumnya dengan anggota tubuh yang dia pakai bermaksiat kepada Allah. Orang ahli bid'ah, mereka bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan apa? Akalnya. Paham ini? Ada ayat takwil, ada ayat enggak masuk akal, rubah maknanya.
Apa adab bagi mereka? Allah rubah akalnya yang tadinya sehat berada di atas fitrah, menyelisihi fitrah. Hal-hal yang tidak masuk akal sebenarnya mereka lakukan. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri yang bermaksiat kepada Allah dengan akalnya. Lihat itu ahli bidah. Apa yang dia sembah? Terakhir saya lihat di YouTube, pohon. Dia sembah. Itu pohon. Kebetulan itu pohon tumbuh di masjid. Berakar begitu. Itu yang dia sembah. Dan jangan bilang kesyirikannya sedikit. Kalau antum pergi di daerah utara sebelah Makassar, daerah galangan kapal dan Pautere sana, masih banyak orang menyembah itu boy-boy. Siapa orang Makassar sini? Tahu boy-boy Ramadan? Artu lilin apa segala macam sesajen terus dikasih kelambu. Itunya boy-boy itu. Apa saja banyak bentuknya. Orang sembah itu. Kalian tidak bisa menerima. Tapi mau dia apa? Mereka yang menginginkan kesesatan, maka Allah palingkan hatinya. Maka hati-hati, jangan bermudah-mudahan dengan hal yang seperti ini. Ingat, Allah SWT selama masih menegur kita, alhamdulillah, kesyukuran yang terbesar. Tapi kapan antum melakukan suatu dosa, tidak ada lagi rasa bersalah, hati-hati. Bertobat kepada Allah SWT. Ini mereka, lihatin apa yang mereka lakukan. Sesuatu yang tidak masuk di akal sehat. Tapi terjadi. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kemudian kata beliau, wa min at-ta'wil al-fasid al-mardud ta'wil al-mu'attilah fi bab al-asma'i was-sifat li'annahu ta'wilun laysa 'alaihi dalilun sahih. Dan di antara takwil yang fasid dan ditolak juga adalah takwilnya orang-orang mu'attilah. Ya, di dalam bab asma' was-sifat. Kenapa tertolak? Kata beliau li'annahu ta'wilun laysa 'alaihi dalilun sahih. Karena takwil itu tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkannya. Syaratul tsalits, syarat yang ketiga, ayakuna hunaka mujibun litta'wili bi ayakuna zahirun nassi mukhalifan liqaidatin muqarraratin ma'lumatin min ad-din bid-darurah atau mukhalifan li nassin aqwa minhu sanadan. Yang ketiga dari syarat takwil, kapan takwil bisa diterima dan boleh diamalkan? Kalau memang ada sesuatu yang mewajibkan kita untuk mentakwil lafaz itu dari makna zahir kepada makna yang marjuh. Bi ayakuna zahirun nass mukhalifan liqaidatin muqarraratin ma'lumah min ad-din bid-darurah. Bagaimana bentuknya? Kalau misalkan ada lafaz yang makna zahirnya itu menyelisihi kaidah yang telah ditetapkan dan telah diketahui dari agama ini bid-darurah. Au mukhalifan li nassin aqwa minhu sanadan. Atau dalam keadaan yang lain datang suatu lafaz tapi makna zahir dari lafaz itu menyelisihi dalil yang lebih kuat darinya. Misaluhu atau misalu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bisaqabihi atau bisaqabihi. Contohnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-jar, seorang tetangga, ahaq, lebih berhak terhadap saqabnya. Apa itu saqab? Kata beliau, was-saqabu al-qurbu wal mulasaqah. Kedekatan dan mulasaqah sama. Kedekatan juga tapi lebih dekat lagi. Mulasaqah itu ya dari kata lasak. Tahu plester? Nah, plester itu namanya lasik. Plester itu lasik namanya. Kenapa dikatakan lasik? Karena menempel. Ya mulasaqah itu ya apa ya? Kedekatan yang lebih dekat lagi. Masa kita bilang tetangga lebih berhak untuk orang yang melengket dengannya? Berarti makalite badannya. Ya, seorang tetangga itu lebih berhak atas sakopnya, orang terdekatnya. Paham ini? Nah, sekarang syahidnya di sini yang akan dibahas kata sakop. Yahtamilu anna al-murada al-jar al-mujawar huwa al-mulasiq wa huwa al-ma'na ar-rajih. Ya. Dan makna ini bisa jadi yang diinginkan dengannya itu jar al-mujawir, tetangga yang langsung bertetangga dengan kita di samping rumah kita. Wa huwal mulasik. Nah, ini maksudnya. Maksudnya tetangga yang langsung berada di samping rumah kita, yang berdempetan dengan rumah kita. Kalau orang bilang satu tembok dengan kita. Wa huwal makna rajih. Dan ini makna yang kuatnya. Karena ini yang nampak dari dalil. Wa yahtamilu anna al-murad asy-syarik. Dan juga boleh jadi lafaz ini ihtimal dan mengandung makna lain, yaitu syarik. Syarik ini ya teman bersyarikat. Tidak harus tetangga. Syarik, siapa saja. Biar bukan tetangga tapi kita bersyarikat dengannya. Ini juga namanya apa? Al-jar. Sekarang hadits ini sebenarnya membahas tentang masalah syuf'ah.
hak jual beli. Hak jual beli terhadap tetangga. Telah lewat hadis tentang syuf'ah. Di mana lewat itu syuf'ah? Siapa yang ingat? Ada pembahasan kemarin yang lewat tentang syuf'ah. Nabi menetapkan itu hak syuf'ah lil jar. Maksudnya, kalau ada tanah yang ingin dijual di suatu pemukiman, maka orang yang paling berhak, paling pertama untuk berhak membeli tanah itu siapa? Tetangganya itu tetangganya itu tanah. Nah, ini namanya hak syuf'ah. Dan Nabi telah tetapkan hak syuf'ah itu untuk tetangga. Sekarang hadis ini al-jaru ahaqqu bisaqabihi. Di antara dalil yang menunjukkan hak syuf'ah itu. Karena kata Nabi, seorang tetangga itu jauh lebih berhak kepada sakopnya. Sesuatu yang bergandengan dengannya. Ya, maksudnya dengan hak tetangganya. Sekarang hadits yang di sini kita membahas siapa yang diinginkan dengannya. Apakah jar tetangga yang di samping rumah kita ini, atau tetangga maksudnya dalam hal persyirikatan. Paham ini? Dohirnya tetangga yang dimaksudkan tetangga samping rumah. Itu paham ini? Karena al-jar ahaqqu bisaqabihi. Tetangga itu lebih berhak terhadap tetangganya yang berdempetan dengannya. Tapi ternyata makna ini dilemahkan karena adanya hadits lain yang menguatkan makna yang marjuh tadi. Apa tadi makna marjuh? Syarikat kita dalam berdagang atau berjual beli. Apa dalilnya? Kata beliau, falamma jaa hadits, tatkala datang hadits, idza wudi'atil hududu wa surrifatit turuqu fala syuf'ah. Nabi SAW bersabda, kalau batasan atau kalau tanah itu telah dipatok. Maksudnya batasan itu telah diletakkan. Ya maksudnya kalau tanah telah dipatok, tahu dipatok tanah ini? Apa dipatok itu bahasanya? Ditetapkan ukurannya. Wa surrifatil turuq, dan jalanan juga telah memisah dari tanah itu. Ya maksudnya telah dipatok. Fala syuf'ah, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Tidak boleh lagi ada hak syuf'ah. Maksudnya tetangga tidak berhak lagi untuk membelinya. Contoh, saya sama Reski atau Reski sama Ramadan bertetangga. Kemudian Reski ini dia mau jual tanahnya. Paham ini? Asalnya Reski wajib menawarkan kepada siapa dulu? Ramadan. Karena dia paling berhak terhadap tanahnya Reski. Karena dia tetangganya ini. Tapi bersamaan dengan itu, saya sama Reski sudah bikin kesepakatan. Mau kak beli tanahmu nah? Saya patok nih tanahmu itu. Saya bayar nih. Paham ini? Saya apa namanya? Syarik. Ramadan? Jar. Mulasik. Sekarang, hadits yang pertama, syahidnya menunjukkan kepada kita yang berhak atas tanahnya Reski siapa? Ramadan. Karena makna yang zahir yang langsung mutabadir fid dhihin, jar yang diinginkan ya jar al-mulasik. Paham ini? Atau bersamaan dengan itu, ada makna lain yang memungkinkan hadits ini. Bahwa yang diinginkan dengan jar di sini siapa? Syarik. Yang mana yang roji, mana marjuh? Yang roji? Jar al-mulasik. Yang marjuh? Syarik. Tapi ternyata hadis lainnya menjelaskan bahwa yang diinginkan dengannya syarik. Karena dibilang di sini, kalau tanah telah dipatok, maksudnya sudah ada yang mau beli, tidak ada lagi hak syuf'ah. Tidak boleh lagi si tetangga untuk apalagi istilahnya, menuntut haknya. Paham ini? Paham tidak ini? Jadi makna tadi itu ditakwil. Dari makna zahir kepada makna mu'awwal. Kata beliau, imtana'a iradatul jari al-mulasik. Maka makna al-jar al-mulasik tadi, makna yang pertama, yang zahir itu imtana'. Imtana' maknanya ya terhalangi. Wa ta'ayyana hamlul lafzi ala syarik. Dan jelas makna ini dibawa kepada makna syarik. Li'annahu la darba li hududin wa la sarfa li turuqin illa fi syarikah. Karena tidak ada tanah yang boleh dipatok, tidak pula surifat turuk. Maksudnya itu tadi sama maknanya
kecuali pada persyarikatan jual beli. Ammal jiran fakullu ala hududin wa turukihi. Ya, karena jiran namanya tetangga, tetap dia di batasan-batasan dan di jalanannya dia. Faman hamalahu ala syariki qala la syuf'ata lijar. Maka barang siapa yang membawa lafaz ini kepada makna syarik, kesimpulannya ya mereka mengatakan la syuf'ata lil jar, tidak ada lagi hak syuf'ah bagi tetangga, wallahu a'lam. Wa qawluhu wa yusamma dhahiran bidalil. Nah, ini masalah yang terakhir. Namanya lafaz kalau dibawa dari dhahir kepada muawwalnya tapi dengan dalil, maka lafaz muawwal yang ditakwil tadi menjadi dhahir bidalil, dengan dalil. Ai innal muawwala yasiru dhahiran bisababid dalil. Nah, ini sama dengan kita sebutkan. Maksudnya kata beliau, lafaz yang muawwal tadi itu bisa menjadi dhahir tapi dengan sebab adanya dalil yang menunjukkannya. Lianna dhahira naw'an, karena lafaz dhahir itu ada dua. Dhahirun min jihatil lafaz, ada dhahir yang memang dari lafaznya dia dhahir. Seperti hadits, tawaddau min luhumi al-ibil. Tawaddau, memang lafaznya sudah dhahir, memang itu yang diinginkan. Wa dhahirun min jihatid dalil, dan ada dhahir asalnya dia muawwal tapi menjadi dhahir karena dengan sebab dalil. Sama seperti pada hadis tadi, al-jaru ahaqqu bis-saqabihi. Saqab di sini asalnya bermakna apa? Al-jar al-mulasik, tapi karena ada dalil yang datang, idza wudi'atil hudud wa surfatit turuq fala syuf'ah. Ini mengkhususkan makna yang diinginkan dengan sukup adalah makna syarik. Bersamaan dengan itu syarik asalnya apa? Muawwal atau dhahir? Muawwal, tapi karena ada dalil dia menjadi dhahir, tapi dhahirnya bidalil. Bahwa dhahirun muqayyadun, maka dhahir yang jenis kedua ini dia muqayyad, ditakyid, ditentukan dengan syarat. Apa tadi syaratnya? Harus ada dalil. Wa yufhamu minhu anna dalila la budda ayyakuna qawiyan liyakuna al-marjuhu rajihan. Dipahami dari lafaz ini berarti dalil yang bisa menguatkan lafaz marjuh menjadi rajih, menjadi dhahir, harus dalil yang kuat, ya, agar kiranya bisa menjadikan lafaz yang marjuh tadi menjadi rajih. Lianna ma yusayyiruhu ad-dalilu rajihan la yakunu dhahira. Lianna ma la yusayyiruhu ad-dalilu rajihan la yakunu dhahira. Karena lafaz yang tidak diperkuat dengan dalil rajih tidak bisa menjadi lafaz yang dhahir. Wallahu a'lam. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.